Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Halo, selamat sore pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat dalam beraktivitas. Senang sekali saya, Anastasia Putri, bisa menemani Anda dalam bincang-bincang dengan tema menghapus stigma pasien COVID-19 yang disiarkan secara langsung dari Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Geraha BNPB Jakarta. Ya pemirsa, di tengah perjuangan kita melawan COVID-19 muncul stereotip negatif terhadap pasien maupun mereka yang telah sembuh. Belum lagi muncul pandangan di tengah sebagian masyarakat bahwa mereka yang terpapar COVID-19 dicap sebagai aib. Sebagai virus baru, banyak yang masih perlu kita ketahui tentang COVID-19. Menghadapi pandemi ini perlu dukungan semua lapisan masyarakat, karena dukungan secara moral merupakan obat mujarab bagi pasien COVID-19. Lantas bagaimana menumbuhkan kesadaran pada kita semua untuk menekan stigma negatif di masyarakat tentang COVID-19? Kita ikuti selengkapnya dalam perbincangan hari ini. Nah, telah hadir bersama saya di studio ada Dr. Anda Mira Amir, psikolog anak dan keluarga, konselor employee assistant program di BUMN dan lembaga negara. Apa kabar Ibu? Sehat? Sehat. Dan telah bergabung juga bersama kita melalui sambungan Zoom, ada Albert Ade, penyintas COVID-19. Halo Mas Ade, apa kabar? Halo Kak Ibu, apa kabar? Baik di sini. Iya, ini teman saya juga nih, mantan teman saya jurnalis ya. Dan satu lagi ada Putri Oktaviani, seorang penyintas COVID-19 yang juga sedang menjalani COVID atau sedang menjalani isolasi mandiri di hotel. Dan bagaimana kabar ya Putri? Sudah lebih baik? Baik Kak Ibu, terima kasih. Ya, sebelum kita mulai perbincangan kali ini, kita simak terlebih dahulu video dari salah satu narasumber kita berikut ini. And the blood will dry underneath my nails, and the wind will rise up to fill my sails. So you can doubt and you can hate, but I know no matter what it takes, I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming home. Let the rain wash away all the pain of yesterday. I know my kingdom awaits, and they've forgiven my mistakes. I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming. Still far away from where I belong, but it's always darkest before the dawn. So you can. Covid buat aku tuh pertama nyusahin, soalnya tuh badan gak enak, terus kita harus isolasi jauh dari teman, keluarga, saudara segala macam. Tapi lumayan sih, kayak kalau udah saat ini kayak staycation aja. Iya. Covid yang jelas tuh ada, tapi bisa dilawan dari diri kita sih. Yang penting semangat dan jangan parno. Ingat, jangan parno. Parno merusak semuanya. Setelah kita mendengar kata-kata positif itu sangat meresahkan gitu. Jadi menurut saya tuh mendingan nggak ada kata-kata positif. Jadi kita selalu enjoy gitu aja. Bikin pusing sih Bang, sebagai anak kos merasakan keribetannya mengurusin sakit di perantauan, ribet parah. Covid bikin susah, bikin isolasi jauh dari keluarga, susah dah, nggak usah. Memang sulit dilupakan, akan membekas, tapi ini tetap semangat. Kita lawan, kita pasti akan sehat. I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming home. Let the rain wash away all the pain of yesterday. I know my kingdom awaits, and they
Ya, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol dengan para penyintas COVID-19, nah sebagai informasi pemirsa, kondisi studio telah disanitasi dan mikrofon yang kami gunakan ini sudah diinfeksi dan kami juga selalu senantiasa menjaga jarak seperti ini. Talkshow ini juga memperhatikan protokol kesehatan dan ditujukan tentunya untuk semua kalangan. Dan sebelum kita mulai diskusi ini, mari kita menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu. Mari, Bu Mira, kita menggunakan hand sanitizer. Nah, langsung saja Bu Mira, sebelum kita menuju ke teman-teman saya, para penyintas COVID-19, saya mau bertanya dulu kepada Bu Mira. Apakah bisa stigma yang sudah terlanjur berkembang seperti ini kemudian bisa kita rubah? Atau bagaimana mengubah stigma yang sudah terlanjur menjalar di masyarakat khususnya untuk pasien COVID-19 ini? Ya, membicarakan tentang stigma negatif terutama gitu ya, itu tidak bisa lepas dengan informasi yang cukup ataupun informasi yang juga tepat berkaitan dengan kondisi pandemi ini, lalu bagaimana juga kondisi bagi mereka yang terinfeksi COVID dan bagaimana tentang penularan si virus tersebut gitu. Jadi mungkin selama ini bisa saja diakibatkan oleh minimnya informasi ataupun informasinya sudah baik namun yang diterima oleh teman-teman itu adalah bisa terdistorsi ataupun juga bisa berkembang jadi informasi-informasi yang keliru gitu ya, sehingga mereka mengambil kesimpulannya adalah yang salah gitu. Jadi kalau secara psikologis bagaimana sebuah stigma itu bisa muncul dari masyarakat disebabkan karena faktor apa, Ibu? Itu tadi disebabkan oleh faktor mereka kurang memiliki ataupun kurang mendapatkan informasi yang utuh ataupun informasi yang benar gitu ya. Jadi hanya katanya gitu. Oh, saya dengar dari sini gitu. Begitu ditanyakan dengar dari siapa? Nggak tahu deh, ada yang ngomong tuh kayak gitu. Ya, jadi misalkan mereka bisa langsung dapat dari pakarnya gitu ya, langsung dari mungkin dokter, tenaga kesehatan gitu, itu ada sebaiknya seperti itu. Kalau untuk menghilangkan stigma prosesnya susah tidak sih, Ibu? Akan lebih mudah ketika ada di antara mereka yang bisa lebih mempersuasi. Gitu ya, lebih bisa mengkomunikasikan dan mungkin figurnya adalah yang disegani ataupun dianggap lebih mempunyai kompetensi gitu. Oh, dia lebih tahu karena gitu ya, mungkin pendidikannya adalah lebih baik, juga mungkin orangnya lebih dinilai di lingkungannya adalah lebih bijaksana gitu ya. Dan kadang-kadang kita lihat juga dari kelompoknya itu seperti apa gitu. Ada yang mungkin berkomunikasi dengan rileks, nyantai gitu ya. Kadang-kadang juga dari media sosial yang lebih asik gitu ya, lebih bisa diterima. Tapi kadang-kadang juga misalkan di forum yang lain butuh yang lebih formal gitu ya, agar lingkungannya lebih mau untuk menyimak ataupun mendengarkan. Itu. Baik, kalau gitu kita dengarkan langsung tentang bagaimana stigma ini dialami oleh para pasien COVID-19. Sebelum kita bicara tentang stigma, nih saya mau ngobrol dulu dengan Mas Ade. Mas Ade, ketika pertama kali Mas Ade dinyatakan positif, hal pertama apa yang Mas Ade lakukan saat itu? Waktu itu tahu positif itu malam ya, dikabarin sama pihak kantor. Iya. Yang pertama saya kabarin adalah orang di rumah, karena saat itu posisinya saya udah misahin diri, isolasi sendiri gitu. Saya kabarin, saya bilang aku kok positif COVID. Istri saya kabarin, terus ya udah kita ya saling nguatin aja lah, karena kan posisinya memang kita bisa apa gitu, maksudnya ya pasrah aja, terima aja gitu loh. Yang penting gimana caranya, saya mikir besok saya mau dirawat di mana waktu itu sih. Itu sih. Sempat ada ketakutan tersendiri nggak ketika itu? Ketika dinyatakan positif? Awalnya coba menolak itu ya, diri kita sendiri tuh, karena gejalanya mirip demam berdarah waktu itu.
Saya berpikirnya ini demam berdarah. Ketika kereta COVID ya udah kayak kosong aja gitu, pikiran kosong. Saya cuma ingat keluarga di rumah aja. Udah saya hubungin aja langsung, saya kasih tahu kondisinya. Kalau bicara soal stigma, nah ketika itu dalam pikiran Mas Ade sempat juga terpikir tidak bahwa takut nanti kalau saya harus terbuka atau tidak bahwa saya positif COVID-19, terus nanti masyarakat di sekitar akan menjauhi saya dan stigma-stigma negatif lain? Karena saya waktu itu isolasi mandiri, ketakutan saya pertama adalah saya sempat berpikir apa saya ngasih tahu pihak tempat saya menginap ini atau gimana. Itu yang pertama saya rasain ya. Sebenarnya nggak apa-apa orang kita positif gitu, nggak apa-apa, justru lebih baik orang tahu. Kenapa? Karena akan lebih mudah untuk tracingnya. Saya positif, berarti orang terdekat saya, keluarga saya, itu harus masuk tracing pertama. Terus teman-teman kantor siapa yang memang berkontak erat sama saya, jadi tracingnya lebih mudah. Sebenarnya COVID ini lebih gampang itu kalau memang sistem tracingnya benar gitu loh. Yang kontak erat siapa, nggak apa-apa, dikasih tahu aja. Kan bukan sesuatu yang aib juga. Tapi apakah betul bahwa lingkungan semua menganggapnya maksudnya lingkungan pasti pernah dong Mas Ade mengalami stigma negatif itu? Boleh diceritain nggak pengalaman-pengalaman yang nggak enaknya itu ketika Mas Ade akhirnya dinyatakan positif pasien COVID-19? Oh iya, waktu itu kami komunikasi sama pihak RT di komplek. Ya, karena di grup WhatsApp komplek itu ya bermacam-macam komentar lah. Kita yang pertama positif di komplek itu ya kita terima gitu loh. Ada juga warga yang merasa ketakutan apa itu, kita ya wajar masyarakat ngerasa sekitar rumah kita ketakutan seperti apa, akhirnya disepakatin kita semprot disinfektan seluruh rumah komplek di situ. Tapi ketakutan itu kita kasih tahu karena kita nggak pernah interaksi sama warga 2 minggu belakangan. Jadi masyarakat jangan khawatir karena kan saya kerja pulangnya selalu dini hari, selalu malam gitu. Sempat ada ketakutan masyarakat sih karena rumahnya kita kan deket-deketan semua. Ya barangkali juga tidak hanya di lingkungan rumah ya, lingkungan perkantoran atau tempat Mas Ade bekerja juga sempat mendapatkan stigma juga tidak? Kebenaran di tempat kami kerja itu lebih clear ya, karena ketika kami dinyatakan positif, kita langsung bikin sistem tracing. Siapa saja yang kontak segala macamnya itu langsung masuk klaster saya, semua dites swab untuk mengetahui hasilnya gitu. Cuman ya wajar ya, namanya kita satu lingkup kantor. Ada teman positif, teman yang lain negatif, ada ketakutan, ada apa, itu menurut saya wajar banget sih. Ya, jadi masih bisa ditolerir ya. Jadi artinya stigma itu tidak sampai membuat Mas Ade menjadi putus asa, kemudian stres gitu, tidak sampai ke situ ya? Enggak. Ya bersyukur. Kalau gitu kita dengarkan cerita dari Putri Oktaviani. Ini juga salah satu penyintas COVID-19. Kalau Mbak Putri sendiri gimana Mbak? Ketika pertama kali dinyatakan positif, tindakan pertama yang saat itu langsung dilakukan apa? Dan siapa orang pertama yang Mbak Putri informasikan bahwa Mbak Putri terinfeksi COVID-19? Ya, mungkin sama dengan Mas Albert Ade tadi, kalau saya sendiri juga ketika diminta kantor untuk melakukan swab seperti itu, ketika tahu bahwa masuk tracing dari orang yang maksudnya pernah berkontak dengan orang yang sudah positif, itu saya langsung isolasi mandiri gitu, jauh dari rumah supaya tidak nyatu dengan keluarga. Nah dari situ ketika sudah selesai swab dan sudah diberitahu bahwa hasilnya adalah positif,
pasti pertama kaget, dan yang kedua, tapi saya pun juga sudah merasakan gejala sebetulnya. Jadi oh ya udah berarti memang inilah gitu, memang sudah keputusannya memang saya terkena COVID-19 seperti itu. Nah, untuk pertama kali yang dikabarin sudah pasti keluarga, karena keluarga yang pasti paling masuk pertama tracing, karena kan memang tinggal sama keluarga, jadi mereka juga harus tahu dan langsung bisa memikirkan langkah-langkah apa selanjutnya gitu. Nah akhirnya dari situ juga selain berpikir untuk ke keluarga, juga berpikir nih untuk nggak mungkin untuk isolasi di tempat nginep waktu itu gitu. Akhirnya cari-cari dan kemudian dirujuk ke Wisma Atlet seperti itu, dan keluarga pun juga mulai mengurus juga terkait dengan swab dan segala macam. Tapi alhamdulillah ternyata keluarga semuanya hasilnya negatif gitu, jadi masih bisa isolasi mandiri di rumah. Sementara kalau saya kan sudah terpisah di Wisma Atlet gitu. Jadi yang pertama tentu saja pasti panik, itu wajar sekali kayaknya ketika kita tahu kita terkena penyakit yang memang dihindari oleh semua orang. Tapi di situ juga tetap harus berpikir langkah apa yang harus dilakukan. Gitu. Sama juga dengan pertanyaan saya ke Mas Ade tadi soal stigma. Kalau Putri pernah menghadapi stigma negatif di masyarakat tidak? Kalau itu lebih ke mungkin pengalaman tetangga kali ya, karena sebelum saya pun juga sebetulnya di lingkungan rumah ini ada juga gitu yang terkena COVID-19. Dan ya karena lingkungan rumah ini mungkin ada beberapa yang belum paham, belum aware dengan penyakit ini seperti itu. Jadi ada aja gitu obrolan-obrolan tentang itu, dan orang-orang jadi lebih menjaga jarak gitu dengan rumah yang di dalamnya ada orang yang terkena COVID itu gitu. Jadi saya pun juga tahu sendiri bahwa ternyata di lingkungan rumah pun ada stigma-stigma seperti itu, tetapi tentu di situ butuh ternyata masyarakat ini lebih banyak lagi sosialisasi tentang bagaimana penanganan COVID dan apa yang harus dilakukan kayak gitu. Makanya sebetulnya stigma-stigma itu kan muncul karena ketidaktahuan. Nah dari situ saya jadi merasa bahwa oh ya ternyata masih ada loh stigma, ternyata masih ada stigma tentang orang yang terkena COVID ini itu di lingkungan rumah. Jadi, tapi kalau saya pribadi karena saya langsung jadi dari tempat isolasi pertama langsung ke Wisma Atlet, itu saya sendiri pun tidak merasakan gitu, tetapi tetap keluarga lebih menjaga jarak dengan tetangga karena takutnya mungkin carrier atau seperti apa gitu. Kayak gitu sih. Oke, jadi artinya stigma negatif juga masih bisa ditolerir ya oleh Mbak Putri bagaimana menghadapi khususnya tetangga. Nah Bu Mira, ini lagi-lagi PR-nya adalah lingkungan di rumah dan tetangga kita sekitar yang sudah terlanjur menghadapi ketakutan ya terhadap penyakit COVID-19 ini. Nah kira-kira bagaimana mungkin saran untuk Bu Mira bagi orang yang sudah terlanjur menghadapi stigma negatif ini, bagaimana seharusnya bersikap dan pola pikir seperti apa yang harusnya ditanamkan dalam dirinya? Ya, pertama-tama adalah bahwa stigma negatif yang dilontarkan oleh orang lain terhadap kondisi kita itu adalah sesuatu yang kita tidak bisa atur, ya kan? Itu di luar kontrol kita. Ya, begitu kita dinyatakan positif, lebih baik adalah kita fokus pada hal yang kita masih bisa kontrol ataupun yang masih kita bisa ubah ataupun kita atur ulang. Ya, jadi bukan omongan orang lain ataupun stigma negatif tersebut. Ya, nah itu tadi kan kalau contoh-contoh yang dipaparkan oleh Mbak Putri ataupun Mas Ade adalah stigma negatif adalah akibat ketidaktahuan ataupun kurang pahamnya lingkungannya terhadap kondisi pasien COVID-19 ini. Jadi lebih baik adalah bukan memikirkan gitu ya, aduh saya kondisinya seperti ini, iya ya saya mungkin ini salah saya gitu. Karena kita nggak bisa ubah kondisi tersebut kan. Namun yang kita bisa atur adalah bagaimana kita tetap merasa nyaman, merasa menerima kondisi kita, merasa bahagia gitu. Ya, jadi alihkan isi pikiran kita terhadap apa yang masih bisa saya lakukan, apa yang masih saya bisa pikirkan secara menyenangkan, secara positif, gitu. Karena di luar itu kita tidak bisa kontrol ya Bu ya.
ya. Teman kita banyak gitu ya, misalnya ada 1000 gitu, nggak bisa satu-satu kita bilang jangan ngomong gitu dong, kamu ngomongnya bikin saya sedih gitu kan, nggak bisa ya gitu ya. Jadi tadi kalau saya lihat di videonya Mas Ade baca buku, terus tadi ada yang duduk-duduk di taman gitu. Iya, nah ini ngomongin soal video tadi, saya juga tertarik nih dengan videonya Mas Ade. Tadi sebelumnya kan sudah kita putarkan video dari Mas Ade. Nah, apa yang ada di benak Mas Ade saat membuat video tersebut? Nah, bagaimana juga ketika teman-teman diajak untuk membuat video tersebut, mereka merasa takut tidak sih? Kalau saya di videoin berarti ini saya termasuk yang positif dong, nanti stigma saya positif COVID. Nah, itu seperti apa? Bisa diceritakan? Itu bikin video setelah saya lupa hari keberapa di Wisma Atlet itu. Terus saya bilang ke teman-teman, saya mau buat video, boleh nggak teman-teman setuju? Udah saya buat videonya sampai jadi seperti itu gitu loh. Terus sebenarnya video yang dibuat itu tujuannya untuk bilang gitu, makanya di akhir video itu kan ada tulisan kamu itu lebih kuat. Artinya kita cuma mau bilang, mesti kita penyintas COVID, sebenarnya video itu untuk bilang ke masyarakat tidak perlu takut gitu loh. Karena meski belum ada obatnya penyakit ini, tapi sebenarnya penyakit ini bisa sembuh kalau kita memang fokus sama kesehatan kita sendiri gitu loh. Seperti jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, edukasi ini yang sebenarnya sangat penting bagi masyarakat. Dan kita juga lihat sebenarnya masih banyak di jalan yang nggak pakai masker, video-video viral yang nggak pakai masker. Itu sangat mengkhawatirkan bagi kami yang sudah memang penyintas ini gitu. Video ini sebenarnya kami tunjukkan buat semua orang agar tahu kondisi kami di Wisma Atlet itu seperti itu. Setelah hari keberapa baru kami bisa kumpul, bisa ketemu teman. Dia harus dibawa senang sih, intinya itu. Selain membuat video, Mas Ade kira-kira boleh diceritain nggak atau di-sharing dalam saat karantina itu situasi apa atau kegiatan apa yang dilakukan oleh Mas Ade di sana selain membuat video tentunya. Terus bagaimana cara mengatasi kejenuhan karena tentunya kita terisolasi di situ dan tiap hari mengalami rutinitas yang sama. Nah, bagaimana cara mengatasi kejenuhan itu? Saya di Wisma Atlet 15 hari ya dirawat. Untuk minggu pertama itu kondisi sangat drop. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, cuma tidur, makan pun kita nggak nafsu. Berulang siklusnya terus. Setelah dapat obat, setelah lebih dari 5 hari baru badan agak enakan. Baru saya mulai beraktivitas. Tiap pagi saya berjemur, sore pun seperti itu. Untuk ngilangin kejenuhan, biasanya saya baca aja, nonton film. Kalaupun interaksi, ya tetap saya harus jaga jarak gitu sama penyintas. Di lantai 32 tower 7 itu setidaknya ada kurang lebih 50 pasien ya. 50 pasien. Paling itu ya sih untuk ngatasin kejenuhan. Paling saya lebih ke baca, saya nonton, sama kalau sore ya saya coba keluar dari kamar, jalan-jalannya di sekitar Wisma. Kalau Mbak Putri untuk mengatasi kejenuhan selama masa karantina apa? Ya, kalau saya sih lebih ke ya sama sih. Kalau pagi kan kita memang pagi pasti bangun terus langsung cek tensi, ambil obat, sarapan, supaya siklusnya berulang. Nah, untuk menghindarin bosen, pagi langsung olahraga. Setelah olahraga itu langsung ya mandi, aktivitas apa, terus ya paling streaming film-film gitu kan, karena di sana juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu, namanya juga isolasi. Terus sorean gitu kita kumpul-kumpul sama teman-teman yang kenal, yang sama juga diisolasi di sana. Ada taman gitu deket IGD, terus di situ kita ngobrol-ngobrol gitu, maksudnya saling tukar cerita karena kan penat ya dibandingkan kita sendiri di kamar gitu, pengen lihat juga suasana sekitar. Terus mungkin kalau misalnya malam ya cari-cari jalan-jalan gitu di sekitar tower,
cari-cari apa yang seru, lihat-lihat pemandangan Jakarta gitu, karena benar-benar isolasi di dalam kamar itu sangat-sangat bosan. Jadinya harus cari-cari ngobrol sama teman, itu terutama itu berdampak banget sih sama imunitas, karena kan hati jadi seneng ya kalau misalnya di kamar sendirian sepi, jadi ya nggak ada kegiatan lain, cuma bisa tidur-tiduran gitu. Oke, terima kasih Mas Ade dan Mbak Putri, mudah-mudahan cepat sembuh dan bisa segera beraktivitas kembali. Nah ini Bu Mira, ini menarik ya cerita dari teman-teman penyintas COVID ini. Mereka juga ternyata kita bisa lihat tadi ekspresinya masih tetap semangat dalam menjalani masa karantinanya. Betul. Tapi masih banyak juga ini masyarakat di luar sana yang masih merasa malu atau takut untuk melapor atau bahkan menutupi informasi terkait COVID-19. Nah, bagaimana menurut Ibu menumbuhkan keberanian bagi mereka yang menghadapi tantangan seperti ini? Dan terakhir juga, apa pesan dari Bu Mira, tips dalam menghadapi stigma negatif ini? Iya, keengganan untuk melaporkan diri gitu ya, teman-teman mungkin perlu ditanamkan bahwa, hey, yang sakit gak cuma kamu sendiri loh gitu ya. Sudah banyak yang memang sudah terpapar dan ternyata lingkungan kita ini amat sangat suportif. Pemerintah kita amat sangat care. Tenaga kesehatan kita luar biasa all out untuk berjuang membantu teman-teman untuk lekas sembuh gitu ya. Kalau kita menutupi berarti kita hanya keep sendiri. Sedih sendiri, sakit sendiri, itu amatlah sangat tidak nyaman. Tapi ketika kamu mampu bersikap terbuka, itu sebenarnya sudah setengah menuju kesembuhan. Ya, teman-teman kita banyak yang baik kok, lingkungan kita sebenarnya positif kok, gitu. Ayo kita terbuka, jujur, gitu ya. Still, honesty is the best policy, ataupun itu sudah setengah dari pengobatan. Gitu. Iya, jadi jujur justru itu bagian dari pengobatan itu sendiri ya. Betul Kalau sekali. kita menutupi malah justru semakin menambah beban lagi. Kita mengingkari kondisi kita sendiri kan, gitu. Tadi yang terakhir, bagaimana tipsnya Ibu untuk menghadapi stigma negatif ini? Menghadapi stigma negatif, fokus pada apa yang bisa kita ubah, apa yang bisa membuat kita happy, membuat kita nyaman, gitu ya. Jadi abaikan saja dulu stigma-stigma negatif itu. Ya, maafkan bahwa mereka yang memberi stigma negatif pada kondisi kita adalah mungkin belum paham sepenuhnya, gitu ya. Karena penyakit ini kan memang baru, gejalanya berbeda-beda pada setiap orang, gitu ya. Tapi itu kondisi lain. Yang penting adalah saya mampu membuat diri saya senang, bahagia, menerima diri saya. Dan saya yakin, penuh keyakinan gitu ya, penuh rasa percaya diri bahwa saya bisa sembuh. Saya bisa melewati masa sulit ini. Baik, terima kasih Bu Mira atas tipsnya, dan saatnya kita tiba di penghujung acara. Mudah-mudahan bincang-bincang kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa pemirsa untuk selalu pakai masker, jaga jarak dan menghindari kerumunan. Dan yang terakhir, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Ingat pesan Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Bapak Doni Monardo, apa yang kita lakukan agar disiplin dan patuh memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan belum sebanding dengan beratnya perjuangan dokter dan tenaga kesehatan yang sudah merawat pasien di rumah sakit. Saya akhiri talkshow kita siang hari ini. Saya Anastasia Putri bersama tim yang bertugas dan pembicara pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Ingat